menjelaskan tentang materi TIK yang pertama, yaitu Microsoft Word. Yang pertama, setelah kalian buka komputer, kalian klik 2 kali pada icon Word yang ada di layar utama kalian. Klik 2 kali memakai klik kiri. Selanjutnya akan tampil halaman Microsoft Word. Di sini untuk menu-menu Microsoft Word, kalian bisa baca di buku materi saja. Dan Ibu akan langsung menjelaskan tentang penggunaan Microsoft Word. Yang pertama dilakukan sebelum mengetik. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata atau dokumen. Jadi digunakan untuk pengetikan dokumen-dokumen. Bisa untuk membuat jurnal, membuat makalah, intinya yang berhubungan dengan pengetikan. Yang pertama dilakukan yaitu sebelum melakukan pengetikan kita harus mengatur ukuran kertasnya terlebih dahulu. Untuk di materi, di fotokopian materi kalian bisa buka halaman 69 atau 79. Di situ ada materi tentang page layout. Kalian klik menu page layout. Yang pertama yaitu kita mengatur orientasi. Orientasi itu posisi kertas. Di sini ada dua. Posisinya portrait dan landscape. Portrait itu berarti posisi berdiri, landscape itu posisi seperti buku gambar. Kalian mau memakai yang seperti apa dulu untuk pengetikan? Untuk yang standar, berarti kita memakai portrait. Selanjutnya, kita mengatur size. Size itu adalah ukuran kertasnya. Ukuran kertas yang sering digunakan yaitu A4 dengan ukuran width-nya 29 cm dan height 21,9 cm. Kemudian yang kedua adalah ukuran F4. Width-nya adalah 21 cm dan height-nya 33 cm. Untuk kali ini kita akan menggunakan ukuran yang F4 saja. Caranya, klik size, pilih more paper size, kemudian ini ada width dan height. Kita ganti ukuran F4, width-nya itu 21 cm. Jangan lupa cm-nya wajib ditulis. Kemudian height-nya adalah 33 cm. Kemudian klik OK. Ini kertasnya sudah ukuran F4 setelah kalian klik OK. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kita mengatur margin. Margin adalah batas tepi kertas, batas pengetikan kalian, mentok atasnya berapa, bawahnya berapa, kiri berapa, kanan berapa. Klik margin. Di sini ada berbagai macam ukuran margin yang bisa kalian pilih. Tapi untuk sekarang kita coba mengatur margin atau batas tepi kertasnya sesuai yang kita inginkan. Jadi pilih custom margin. Di sini ada top itu atas, batas atas, bottom itu bawah, left itu kiri, right itu kanan. Coba kita ganti. Misal, batas atasnya kita patok 2 cm. Jangan lupa cm-nya ditulis ya. Kemudian bawahnya juga 2 cm. Left-nya kirinya 1 cm. Dan right-nya yang kanan 1 cm. Kemudian, jangan terburu-buru klik OK. Kita atur dulu. Kira-kira kertas kita yang kita print nantinya akan dijilid atau enggak. Kalau tidak dijilid,
kita bisa langsung klik OK. Tapi kalau mau dijilid kan nanti butuh kayak di staples seperti itu kan. Kalau di staples, kita nggak mengatur batas penjilidannya, akhirnya penulisan kita akan mentok ke kiri atau mentok ke atas. Jadi di sini untuk batas penjilidan kita mau memakai yang namanya gutter. Gutternya silahkan diatur, misal untuk batas penjilidannya mau 1 cm atau 2 cm. Ibu memakai 1 cm aja, jangan lupa tulis cm. Kemudian gutter position, batas penjilidan itu ada 2, kiri atau atas, left atau top. Nggak mungkin kanan atau bawah kan. Jadi batas penjilidannya kalian mau dijilid di bagian kiri atau di bagian atas. Misalkan boleh kiri, kalau kiri berarti left. Kemudian kalau sudah, klik OK. Di sini kita sudah mengatur batas penjilidan. Jika sudah, berarti kita sudah selesai nih mengatur kertasnya. Kalau kertasnya sudah diatur, sebelum melakukan pengetikan, kita juga harus mengatur fontnya atau hurufnya. Mengatur font, itu kalian bisa buka di halaman awal, itu bagian font dan paragraf. Kita klik menu Home. Menu Home, untuk jenis huruf yang sering digunakan untuk pengetikan, yang umum digunakan yaitu Times New Roman. Kita ganti menjadi Times New Roman. Kalau di sini kalian nggak muncul Times New Roman, cari ke bawah sampai huruf T. Kemudian kalian klik. Ukurannya itu ukuran standar 12. Tapi untuk judul bisa lebih besar ya. Contoh, sekarang kita akan mengetikkan judul yaitu aplikasi pengolah kata. Salah. Ini 12, kemudian enter. Kemudian di sini kita ngetikkan, klik di sini di tengah-tengah dokumen ini yang namanya dokumen aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata, judul dokumennya. Kemudian kalian juga di bawahnya bisa tuliskan materinya, misalkan Microsoft Word atau biasa dinamakan aplikasi pengolah kata adalah salah satu aplikasi dari Microsoft Office yang sering digunakan untuk keperluan pengetikan dokumen. Misal seperti ini alinea. Kemudian kita atur. Yang pertama untuk judul, ini judulnya kan harus lebih besar ya. Jadi kalian blok dulu judulnya, diklik, ditarik, diblok. Kemudian ukurannya bisa kalian besarkan atau kecilkan. Kalau judul berarti kita besarkan. Besarkannya kalian boleh pakai yang ukuran ini, klik segitiganya, atau bisa juga pakai ukuran yang di sebelahnya. Di materi font dan paragraf itu ada namanya increase dan decrease. Ini increase, ini decrease. Increase itu untuk membesarkan tulisan, decrease itu untuk mengecilkan tulisan. Karena kita akan membesarkan, berarti kita pilihnya increase. Besarkan. Kurang atau enggak? Kalau kurang masih dibesarkan lagi. Ini cukup. Kemudian di sini ada bold, italic, dan underline. Bold itu untuk menebalkan tulisan. Yang garis miring itu namanya italic untuk tulisan yang miring. U itu underline untuk tulisan bergaris bawah. Misalkan judul kita pakai bold yang cetak tebal. Ini. Kemudian misalkan di sini ada yang mau kalian miringin. Tinggal di blok, misalkan Microsoft Word yang di sini dimiringin, berarti kalian klik italic. Misalkan ada yang mau di garis bawah. Misalkan ini di garis bawah ini karena menurut kalian penting, tinggal di blok, pilih underline. Itu seperti itu. Selanjutnya, kemudian di sini kalian bisa mengatur tampilan hurufnya, mau di
kasih warna-warna, nanti kalian coba-coba sendiri. Yang penting caranya di blok dulu, kemudian kalian klik yang mau kalian pilih. Kemudian ini untuk judul, misal kita udah terlanjur nulisnya pakai huruf kayak gini nih, ada kecilnya, tapi ternyata kita tuh harusnya huruf kapital. Kalian bisa memakai yang namanya cengkes. Cengkes itu di sebelahnya decrease, yang A besar dan A kecil diklik. Di sini ada berbagai macam pilihan cengkes. Yang pertama, sentence case, lower case, upper case, capitalized word, dan toggle case. Sentence case di sini, berarti kita klik coba nih. Lihat perbedaan di penulisannya. Jika mengklik sentence case, tulisannya depannya besar, yang lainnya kecil. Jadi akan berubah. Yang kedua lower case, berarti jadi kecil semua. Upper case jadi kapital semua. Capitalized word berarti setiap kata depannya besar, lainnya kecil. Di setiap kata kalau toggle case itu depannya kecil, lainnya besar. Kalian mau kayak yang mana? Di sini akan memakai huruf kapital, jadi menggunakan upper case. Jadi kalau kalian salah pengetikan, misalkan harusnya pakai huruf besar, udah terlanjur pakai huruf kecil, gak usah dihapus. Ini ada cara untuk mengubahnya. Selanjutnya, kita masih di yang judul. Ini kita mengatur judul itu harusnya di tengah. Kalian tidak boleh memakai spasi seperti ini. Tidak boleh. Tapi kita menggunakan yang namanya aligen. Rata. Di sini ada aligen left, yaitu rata kiri. Di sini rata tengah, rata kanan, dan rata kanan kiri. Di blok dulu. Karena judul kita rata tengah, berarti kita pilih center. Kemudian untuk penulisan menyesuaikan, ini tinggal di blok, bisa rata kiri, atau rata tengah, rata kanan, atau rata kanan kiri. Nanti kalian bisa coba untuk pengetikannya. Kemudian dalam menulis alinea, biasanya kan yang depan menjorok ke dalam ya. Itu caranya juga nggak boleh pakai spasi kayak gini, nggak boleh, itu nggak keren. Jadi pakainya itu adalah kalian perhatikan yang di atas, ini ada yang namanya ruler. Kalau rulernya tidak muncul, itu ruler penggaris ya, kalian bisa klik view. Kemudian ruler ini dicentang. Kalau nggak ada centangnya, rulernya akan hilang. Tapi kalau dicentang, rulernya akan muncul. Caranya, setelah muncul, kalian klik yang paling atas, ini yang akan segitiga ke bawah. Ini ada 3 yang bisa diklik. Itu nggak boleh salah ngekliknya. Ini kursornya ada di depannya M, yang depan alinea paling depan. Kalian klikkan yang namanya first line indent, kemudian diklik, tarik ke sebelah kanan. Ini. Jadi kalau kalian setelah selesai pengetikan, mau alinea lagi, tinggal klik, dia akan menyesuaikan penulisannya kayak gini jadi. Ya kan? Jadi kayak gini memudahkan kalian, gak usah ngatur satu-satu lagi dari awal, itu gak usah. Dah, ini kita sudah mengatur ini. Kemudian selanjutnya, misal di bawahnya ada angka 1, ABC, kayak gitu. Di enter dulu, jangan lupa. Di sini ada namanya bullet dan numbering. Bullet itu berarti kayak strip-strip kayak gitu kalau kalian nulis di buku. Simbol-simbol. Numbering itu berupa huruf dan angka. Misalkan kita mau pakai yang pertama A besar, ya tinggal kita klik A besar. Kalau tulisannya menjorok ke dalam, kita mau pinggirkan, itu ya kalau yang tadi alinea itu pilih yang paling atas, kalau yang kayak gini kita pilih yang paling bawah. Namanya left indent. Kita left indentnya geser ke sebelah kiri, jadi kayak gini. Dulu kalian tinggal tulis, misalkan informatika. Di bawahnya kalau kalian enter, langsung ke B. Kalau nggak mau ke B, berarti kalian tinggal hapus menggunakan backspace. Caranya kayak gini. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian, misalkan ini kan tulisannya agak rempet-rempet ya, tapi kalian tuh pengennya setiap baris tulisannya tuh agak ada jedanya. Berarti kalian blok dulu, misalkan semuanya di blok, itu kalian tinggal gini, di blok. Kemudian ini namanya line spacing atau jarak antar barisnya, ada di sebelahnya justify. Diklik, pilih misalkan 1,0, 1,5 cukup nggak? Oh kurang, ada jarak misalkan 2,0 kayak gini. Jadi ada jarak antar baris namanya.